Haleluya. Ya, belum terlalu terlambat kalau saya juga bisa mengucapkan selamat tahun baru. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum sempat saya salami, ya, tapi belum terlalu terlambat ya. Bahkan minggu depan atau 2 minggu ke depan kita juga akan merayakan lagi tahun baru yang baru, Imlek. Jangan lupa angpaonya. Bukan buat saya ya, buat keponakan. Haleluya. Ya, saudara, tahun ini saya bersyukur kita bisa sama-sama kembali ada dan menjadi doa dan harapan ya saya dan juga istri kami berdoa. Kami punya pengharapan tahun ini saudara kita semua yang ada di dalam gereja ini terus tetap ada di dalam Tuhan. Ya, kita terus bahkan bertumbuh saudaraku. Bukan hanya kita ada di dalam Dia, bukan hanya kita percaya kepada Dia, tapi kita juga terus bertumbuh. Ya, kita berjalan bersama Kristus, kita belajar dari Kristus, dan kita juga berubah serupa Kristus. Amin. Ya, supaya kita jangan ada nyanyi lagu, aku masih seperti yang dulu. Nah, jangan saudaraku, tapi kita mau terus ya bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Dan berbuah lebat, saudaraku. Amin. Ya, oleh sebab itu, ya ini, saudaraku, karena kita sudah mendekat kepada hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita sudah lebih dekat dengan hari kedatangan Tuhan kali yang kedua? Ya, karena tanda-tanda ya kedatangan Yesus kedua kali itu sudah semakin jelas. Ya dikatakan ada gempa bumi, bencana alam di mana-mana, ada peperangan. Ya hari ini saudaraku itu sudah semakin jelas buat kita. Jadi gak ada lagi saudaraku waktu untuk kita tenang-tenang aja, santai aja. Oh Tuhan masih lama enggak. Tapi kita mau siapkan diri kita saudaraku. Supaya ketika waktu Tuhan itu datang, karena kita ada seorang pun yang tahu kapan. Ya, entah Yesus datang dulu atau kita yang dipanggil dulu. Ya, semuanya kita harus serius. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, mengakhiri tahun 2025 dunia digemparkan dengan berbagai ya peperangan saudaraku di Timur Tengah. Ya, kan kalau lagi saudara tahu ya, itu belum pernah terjadi di sejarah dunia bagaimana dalam satu malam seorang presiden bisa diculik. Ya, saya tahu saudara tahu. Ya, jangan cuma nonton drama Korea, saudaraku. Tapi lihat berita, saudaraku. Itu semua akan menunjukkan kepada kita, wih, ini ada sesuatu yang sedang terjadi yang sudah sedang menggenapi firman Tuhan. Bahkan Indonesia di akhir tahun lalu, ya ada bencana yang membuat begitu banyak saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh, mereka harus kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Wow, saya melihat itu sedih saudaraku. Ya, tapi puji Tuhan, kita semua mau ikut berbagi dengan saudara kita. Ya, saudaraku, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita bisa terus lakukan. Nah, tahun ini kalau ada berita tentang megatrust, ya kita nggak tahu apakah itu akan terjadi sekarang, tahun ini atau tahun apa datang. Tapi itu tidak membuat kita menjadi goyah. Tidak membuat kita jadi goncang. Karena kita tahu bahwa Allah kita menyertai kita. Amin. Ya, semua kesukaran, semua penderitaan, apapun yang akan terjadi yang buruk saudaraku, semua itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ya, saudaraku, tapi kita mau belajar dari firman Tuhan juga. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu, ya, di mana kita tetap tinggal di dalam Tuhan, di mana kita tetap saudaraku bersama-sama, ya, terus bertumbuh di dalam iman dan kita terus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jemaat di Kolose, ya, saudaraku, pagi ini saya mengambil tema ini karena sesuai dengan tadi kita sudah lihat ya,
tema kita di bulan ini, ya. Kalau tema tahunan itu adalah growing deeper together. Kita mau supaya kita semua tumbuh bersama-sama, semakin intim ya dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Amin. Bilang sama sebelah saudara, yuk kita growing deeper. Ya. Lalu tema bulan Februari adalah rooted in God's love. Ya. Jadi kita mau terus belajar berakar di dalam kasih Tuhan. Nanti kita akan lihat saudaraku ya ayatnya. Lalu saya ambil tema ini ya, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya. Karena bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ketika mereka sedang menghadapi saudaraku masa yang sukar juga pada waktu itu, di mana mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan filsafat Yunani, orang-orang Yahudi yang juga mengajar untuk mereka harus melakukan adat istiadat Yahudi, ya, di mana mereka harus disunat. Padahal Paulus katakan kita bukan disunat secara jasmani, tapi kita disunat hati kita. Ya, itulah manusia baru, manusia rohani. Lalu di situ mereka juga berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, harus beribadah kepada malaikat. Saudaraku juga berkajang kepada ya penglihatan-penglihatan, ya bukan penglihatan dalam arti karunia Roh Kudus, saudaraku. Ya, mungkin ada penglihatan yang lain. Ya, Paulus berkata mereka sedang dalam keadaan goncang. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka di dalam ayat ini, saudaraku. Ya, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi sekalipun kamu berhadapan dengan persoalan, dengan masalah, dengan kesulitan, kesukaran, dengan aniaya, bahkan sekalipun kamu harus tetap ada di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dialah kamu akan tetap kuat. Ya, karena hanya di dalam Yesuslah kamu akan tetap tegak berdiri. Saudaraku, kenapa? Nanti kita lihat, saudaraku ya. Jadi, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam Yesus? Menghadapi hari-hari ke depan ini, banyak hal-hal yang akan terjadi yang menakutkan, mengkhawatirkan, penderitaan dan sebagainya. Paulus katakan dalam ayatnya yang ke-7 kepada jemaat Kolose. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Ada 3 kebenaran yang Paulus katakan di sini yang kita perlu sama-sama terus renungkan. Ya, sebagai jemaat di Cakung juga ada di dalam komsel, saudaraku. Ini firman untuk kita bersama-sama. Supaya kita yang pertama dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Lalu yang kedua dikatakan, hendaklah kamu bertambah dalam iman, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang ketiga, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 3 kebenaran ini, saudaraku, kalau kita sama-sama sepakat untuk terus kita hidupi, maka saudaraku, semua persoalan, masalah, tantangan yang akan datang itu tidak akan menggoyahkan kita. Ya, dan hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang memulainya dengan semangat, sukacita, tapi kemudian mereka terhenti, ya karena berbagai tantangan, cobaan, bahkan juga pengajaran. Ya, hari-hari ini bahkan kita bahkan hari kemarin kita mendengar ya ada pemimpin-pemimpin rohani yang jatuh ya dalam amoral. Ya, tapi saudara jangan kita menghakimi mereka. Tapi kita harus terus berdoa buat mereka.
Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang berdoa buat kami, ya, para pemimpin, supaya kami bisa tetap berdiri bersama-sama untuk terus melayani saudara, mengembalakan saudara, ya. Amin. Terima kasih ya, khususnya juga buat teman-teman pendoa. Ya, kami merasakan itu, saudaraku. Kami bisa berdiri tegak bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada tumpangan dari doa-doa banyak saudara. Haleluya, Tuhan berkati. Ya, jadi saudara, kita akan melihat bersama-sama sejenak apa yang dikatakan dalam ayat yang ketujuh ini. Nah, saudaraku, berakar di dalam Kristus dan dibangun, ya, di atasnya. Saudara, ada banyak ayat dalam Alkitab yang menggambarkan kita orang percaya itu seperti sebuah pohon. Ya, ada pohon aras, ada pohon kurma, ya, ada pohon ara, ada pohon yang lain, gak ada pohon toge, saudara. Nah, dan ada sebuah pohon yang sangat menarik buat saya, walaupun itu tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi ciri-ciri dari pohon ini menggambarkan apa yang Alkitab katakan buat kita. Ya, sebuah pohon. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sekarang di Google juga ya. Tapi jangan lihat sekarang, nanti ya setelah ibadah. Ya, yaitu pohon redwood. Pernah dengar nama pohon ini? Redwood. Dia ada beberapa jenis redwood, saudaraku. Ya, saya nggak tahu ini yang gambar ini redwood yang apa, sequoia apa, sequoia apa ya. Tapi saudaraku, nah, seperti pohon-pohon itu semuanya itu bertumbuhnya itu, ya, ada akarnya, ada batangnya, daun dan buahnya. Lalu kemudian juga mereka tumbuh di tempat-tempat yang tertentu. Ya, seperti pohon ini nggak bisa tumbuh di tempat yang lain selain di daerah-daerah dingin. Tapi juga tidak semua daerah dingin. Hanya adanya di Amerika, di California, dan juga ada di sebagian Tiongkok. Itu menurut referensi yang saya baca. Kalau saudara ada ketemu di tempat yang lain, ya nanti tambahkan aja ya. Nah, saudaraku, tapi keistimewaan dari pohon ini, ya, atau keunikan dari pohon ini, itu yang juga menarik hati saya dan memberkati saya untuk saya membacanya. Ya, singkatnya saudaraku, pohon ini tingginya itu bisa mencapai 130 meter. Ya, jadi artinya ini pohon yang tertinggi di antara pohon yang lain. Nah, saudara lihat gambarnya itu, ya. Kalau saudara tahu patung Liberty, ya saya nggak tahu pas tingginya berapa banyak. Ya, kemudian ada Big Ben di London. Ya, kalau boleh tambahin ada Monas, saudaraku. Pohon ini jauh lebih tinggi. Itu pertama. Yang kedua, pohon ini tahan api. Wow. Kalau kita gambarkan api itu adalah pencobaan, api itu adalah persoalan, ya, maka kita juga mesti punya kekuatan seperti pohon ini, tahan api, tahan pencobaan, tahan godaan. Amin. Ya. Nah, yang unik lagi, pohon-pohon biasanya, saudaraku, kekuatannya itu adalah di akarnya. Bagaimana pohon itu bisa bertumbuh kokoh dan kuat kalau akarnya itu dalam. Ya. Tapi pohon ini aneh, saudaraku. Karena dia juga tidak tumbuhnya sendirian, tapi dia tumbuh itu berkelompok. Kenapa, saudaraku? Nah, kita lihat, saudaraku. Ini akarnya. Akar pohon ini enggak dalam. Ya, enggak seperti pohon korma yang kedalamannya mungkin sampai 50-100 meter ke dalam, karena bertumbuhnya di gurun, ya dia harus mencari air. Tapi pohon ini akarnya hanya kedalamannya sampai 4,5 meter. Jadi kalau dikatakan dengan tinggi yang begitu tinggi, dengan akar yang hanya segitu, tentunya enggak mungkin dia bisa bertumbuh ribuan tahun. Tapi saudaraku, karena akarnya dia itu saling apa? Terkait. Ya, mereka saling mengikat. Menurut referensi, akarnya itu memang enggak dalam, tapi dia ke samping, saudaraku. Bisa sampai 30 meter
panjang akarnya. Jadi mereka saling mengikat, saudaraku. Dan itulah yang membuat sekalipun ada badai, ya kalau kita tahu saudaraku, badai di Amerika itu banyak-banyak ya. Ada topan-topan apa gitu, ya. Tapi pohon-pohon ini tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena akarnya itu yang saling mengaitkan, itu yang membuat mereka tetap kuat. Nah ini saudaraku dihubungkan dengan tadi ayat firman Tuhan yang mengatakan supaya kita berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Ya, saudara, ada ayat firman Tuhan yang menggambarkan apa yang digambarkan oleh pohon akar ini, ya, akar pohon ini, saudaraku. Kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Di situ gimana, saudaraku, kita sebagai manusia baru, kita harus terus-menerus berubah. Ya, kita harus punya kerendahan hati, kita harus saling mengampuni, kita harus sabar satu dengan lain, kita harus, saudaraku, saling menguatkan, meneguhkan satu dengan lain. Lalu ayat 14 ini, mari sama-sama kita baca. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau saudaraku tadi lihat akar pohon itu saling mengait sehingga mereka tetap kuat sekalipun ada badai. Saudaraku, tapi mereka tetap tumbuh tinggi, saudaraku. Tuhan mau kita semua juga terus bertumbuh sampai kita kepada kesempurnaan. Dan bagaimana kita bertumbuh menjadi sempurna? Firman ini berkata, kenakanlah apa? Kasih. Kenakanlah kasih. Ya, seperti saudara pakai baju kan, kenakanlah. Ya, pakailah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Artinya tidak ada cara lain, tidak ada hal lain yang bisa membuat kita satu, yang bisa menyempurnakan kita selain kasih. Gak ada yang amin. Susah Pak mengasihi dia, nyebelin, minjam uang dulu. Nyebel Pak, lihat dia, ya, saya. Maaf ya, saya bukan menyindir. Ya, karena itu ada di komsel kami juga. Jadi yang membuat kita bisa tetap menyatu di dalam Tuhan dan bisa membawa kita kepada serupa dengan Kristus hanya kasih. Itu sebabnya Yesus berulang kali mengingatkan murid-muridnya dan kita semua. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Saudaraku. Ya. Ayat yang lain yang saudaraku menggambarkan juga ya bagaimana kita harus berakar di dalam kasih. Ya, Efesus pasal 3. Ya. Bagaimana Paulus berdoa buat jemaat di Efesus? Ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus, ya, saudaraku, oleh imannya merasa Kristus diam di dalam hidupnya dan mereka terus berakar dan berdasar di dalam kasih. Tadi Kolose 3, Kolose 2 itu juga katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Ya, paralel saudaraku. Berakar, dibangun, ya. Kemudian di sini berakar dan berdasar, ya.
Ini para rakyat. Tapi bagaimana saudaraku? Kita bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Ayat selanjutnya. Ya. Boleh sama-sama kita baca ayat 18. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudaraku, kasih itu luar biasa. Kasih Kristus itu luar biasa. Kasih yang telah menyelamatkan kita. Kasih yang telah membuat kita diampuni. Kasih yang telah membuat kita boleh hidup dalam segala kelimpahan. 4 dimensi kasih ini. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Bagaimana saudaraku kita mengalami 4 dimensi kasih ini? Bagaimana kita mengalami kasih yang sungguh luar biasa ini? Ya, kasih yang menyempurnakan kita ini. Nggak bisa sendirian. Seperti pohon redwood itu, dia nggak tumbuh sendirian. Saudara. Beda sama pohon korma. Kalau pohon korma bisa kita lihat cuma satu, nanti jarak berapa lagi, jauh ada satu lagi. Kalau pohon redwood itu dia tumbuhnya berdekatan. Ya, katanya menurut referensi jaraknya itu nggak sampai antara 3-5 meter. Ya, karena mereka nggak punya cabang-cabang yang banyak, jadi mereka berdua tinggi, dekatan saudaraku. Nah kita nih, saudaraku, mestinya juga selalu dekat satu dengan lain. Dan apa yang membuat kita dekat, yang membuat kita menyatu adalah kasih. Untuk kita bisa memahami kasih Tuhan, untuk kita bisa mengenal kasih yang begitu luar biasa, ya. Sempurnanya hanya kita bersama-sama dengan orang-orang kudus. Siapa di sini orang kudus? Saya orang Ambon, tapi telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Saudara orang apa? Orang Batak, tapi saudara telah dikuduskan oleh darah Yesus. Jadi kita semua adalah orang kudus. Nah, untuk kita bisa mengerti dan memahami betapa dalam dan panjang serta tinggi dan luas kasih Kristus, kita mesti ada bersama-sama saudara-saudara kita, kiri kanan kita. Amin. Ya, kalau saudara ada datang di sini bersama dengan teman sekom saya, ya, lirik dia atau ada, ayo, kita harus sama-sama, ya, berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Ya apalagi suami istri, ya karena kasihlah itu yang membuat suami istri juga menyatu dan sempurna. Ya, saudara, Tuhan mau kita sama-sama di dalam komunitas kita untuk kita bertumbuh dan menjadi sempurna, saudara. Ya. Jadi bagaimana kita mengasihi satu yang lain? Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nanti, saudaraku, di akhir ya dari dunia ini sebelum kita semua akan masuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam surganya yang mulia. Kita akan dikumpulkan dan Yesus memisahkan kambing dan domba. Lalu Yesus berkata kepada yang domba, ya, sabaslah engkau, terimalah kerajaan yang sudah disiapkan oleh Bapa dari semula. Karena ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu melayani aku. Lalu kawanan domba ini berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, orang asing, sakit dan di penjara. Yesus berkata apa? Jikalau kamu melakukannya
untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya buat aku. Saudara bisa bayangin, Yesus mengidentifikasi dirinya atau Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang seperti itu. Yang lapar, yang haus, yang saudaraku telanjang, yang sakit, yang dipenjara. Yesus berkata, kalau kamu melakukan, ya memberi makan buat mereka, memberi minum buat mereka, memberi tumpangan buat mereka, memberi pakaian buat mereka, ya saudaraku, mengunjungi mereka ketika di penjara, kamu melakukan itu buat aku. Sebaliknya, ada kelompok yang di sebelahnya, yaitu kambing. Yesus berkata, nyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ya, karena waktu aku lapar, kamu tidak berikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak berikan aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak berikan tumpangan kepada aku. Ketika aku telanjang, kamu tidak berikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku di penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka bertanya, kapan Tuhan kami melihat engkau demikian? Yesus menjawab yang sama. Karena kamu tidak melakukannya buat saudaraku yang paling hina ini. Bagaimana kita mengasihi saudara? Ya, mungkin jangan terlalu jauh kita pikirkan ada orang-orang yang lain di luar komsel kita, di luar gereja kita, saudaraku. Tapi kita mulai dari komsel kita mulai dari gereja kita. Ada saudara-saudara kita, ya, lapar, haus, itu bukan hanya itu, bukan arti sesungguhnya, ya, tapi artinya ada saudara-saudara kita yang hari-hari ini sedang dalam kesulitan, ada dalam kesukaran. Apakah kita peduli dengan mereka? Halo, saudara lagi merenung karena tegang wajah saudara. Ya, saya bilang sama istri saya, di komsel kami ada seorang saudara yang ya sulit terus. Bukan cuma sekali, sulit terus saudaraku. Ya. Jadi teman-teman ya ada yang ya dari mulai senang, sukacita, memberi, lama-lama nyebelin juga ya dia lagi. Ya, nah saya bilang sama mereka, teman-teman, dah kalau kita nggak mau memberi buat dia, udah nggak usah beri, daripada kita beri tapi berkeluh kesah. Dan orang itu sampai hari ini nggak lagi komsel sama kita. Ya, Tuhan izinkan ada orang-orang itu di tengah-tengah kita, supaya kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan, ya, yang menyempurnakan kita. Kita nggak akan serupa dengan seperti Kristus kalau kita tidak hidupi kasih seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Ya, ayo saudaraku, di komselmu hari ini mungkin ada orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesukaran. Kita nggak bisa memberi mungkin apa yang mereka perlukan, tapi kita peduli dengan mereka. Kita mendoakan mereka, kita mendampingi mereka. Itu adalah saudaraku membagikan, mewujudkan, mengalirkan kasih buat mereka. Lalu kalau ada orang-orang di luar komsel kita, saudaraku, kira sudah kenal, itu mungkin teman kantormu atau mungkin juga orang tetanggamu yang membutuhkan pertolonganmu. Bagikan kasih Tuhan buat dia. Amin. Karena itu nantilah yang akan menjadi, saudaraku, ya, jawaban buat kita ketika kita berhadapan dengan takhta putih kemuliaan Tuhan. Ya. Ujiannya adalah bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di dalam kesukaran. Halo saudaraku, amin. Ya, sebabnya kita perlu terus bertumbuh. Ya, bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh dan dibangun dalam Kristus. Seperti pohon, saudaraku, untuk bertumbuh dia butuh nutrisi. Ya, saudaraku, ya, kita punya nutrisi
Kalau pohon itu nutrisinya saat hara untuk dia bertumbuh, kalau kita nutrisinya adalah apa? Firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kita mesti setia tiap hari baca firman, lalu apa? Renungkan firman, kemudian lakukan, lalu baru kemudian bagikan. Ya. Ada satu ayat yang saya senang sekali ayat ini. Ya. Nah, ini Yeremia 15 ayat 16. Ya, saya baca. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bagaimana saudara ketika membaca firman Tuhan? Ya, ada orang yang baca firman Tuhan, baru satu perikop atau baru satu ayat itu. Tapi kalau nonton drakor berseri-seri nggak ngantuk. Nonton bola, saudaraku, nggak ngantuk. Ya. Ayat ini mengingatkan kepada kita. Bagaimana firman Tuhan, bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita baca itu menjadi kegirangan buat kita? Menjadi kesukaan buat kita? Ya, biar Roh Kudus menolong saudara. Ya. Saya senang baca firman Tuhan. Apalagi kita lagi masuk hari-hari ini baca imamat. Ya. Mamat. Ya. Saudara, orang bilang, udah pusing baca imamat. Tapi saya bilang, ada firmannya, ada hal yang luar biasa kita baca. Ya, baca waktu pasal 1 sampai pasal 3, di mana harus ada persembahan korban-korban yang dipersembahkan kan. Ya, pusing, mesti persembahkan ini domba sekian umurnya lah. Gitu. Terus saudaraku, untuk korban apa, ada banyak korban. Tapi saya ingatkan, ada satu kalimat di situ. Semua persembahan korban yang diberikan harusnya adalah baunya menyenangkan Tuhan. Nah, saya bilang sama teman-teman, tiap hari kan kita mempersembahkan tubuh. Betul? Kita mempersembahkan tubuh. Apakah persembahan tubuh kita ini menyenangkan Tuhan? Jangan cuma menjadi satu program, tiap hari kita mempersembahkan tubuh. Tuhan, aku persembahkan mulutku untuk memuliakan Kau. Baru keluar pintu rumah, ya, baru keluar dari garasi, keluar rumah, ada motor lewat, keluarlah kata-kata yang itu. Apakah persembahan kita menyenangkan Tuhan? Tubuh yang kita persembahkan menyenangkan Tuhan? Mata yang kita persembahkan menyenangkan Tuhan? Tidak untuk mata untuk melihat hal-hal yang porno, hal-hal yang najis. Ya, saya bilang, baca itu. Ya, apakah persembahan yang kita berikan? Mungkin juga ya nanti saudara berikan persembahan ya berupa uang. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Saya teringat dengan seorang hamba Tuhan yang berkata begini kepada jemaatnya. Kalau uang yang kamu punya itu bukan hasil kerja kamu, ya artinya di luar yang memang kita kerja ya ada upah gaji. Ya mungkin maksudnya dia tuh kalau itu hasil tidak benar, jangan bawa ke rumah Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Oh, saya bilang amin. Ya. Karena itu gereja itu banyak orang kaya. Dan ketika kita hamba Tuhan itu mengucapkan kata itu, ada juga beberapa orang kaya yang keluar. Itu berarti bahwa kekayaannya dia bukan semurni, bukan murni hasil kerja dia kan. Mungkin ya tipsani kan, bisa ya, tahu sih tipsani? Tipu sana tipu sini. Ya. Oke. Jadi saudara, biar kita punya korban persembahan hidup kita, semuanya menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi kalau baca Alkitab itu mestinya, wow, senang saudaraku, walaupun nggak ngerti semuanya. Saya juga nggak ngerti semuanya. Ya.
Tapi ada kalimat-kalimat tertentu yang Tuhan bicara untuk kita. Ya. Di dalam kita bilang Keluaran kemarin, ada kalimat juga yang diulang-ulang ketika Musa dan orang Israel membangun bait suci itu Kemasamawayang. Kalimat itu berkata begini, Musa melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi ada ayat firman Tuhan yang nanti kalau saudara baca, apakah kita lakukan? Ya seperti ini hari ini, saudaraku. Ya kita mau mengasihi saudara kita seperti Kristus mengasihi kita. Amin. Oke, ya lompat. Ya seperti pohon juga membutuhkan air, kita juga saudaraku butuhkan air, yaitu Roh Kudus. Ya Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Roh Kudus ada penolong, ada penghibur, dan juga Roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ketika kita nggak bisa baca semua ayat, ya lalu kemudian sebagaimana juga pohon membutuhkan lingkungan, ya untuk dia tumbuh dengan subur. Demikian juga kita orang percaya, kita membutuhkan lingkungan, yaitu komunitas. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik, kebiasaan yang baik. Jadi siapa teman saudara? Siapa yang menjadi komunitas saudara? Nah, saya percaya kalau kita semua ada dalam komsel di gereja ini, kita ada di tempat yang tepat, saudara. Ya, nah kita semua mesti terus bertumbuh. Ya, saudara bisa catat aja ya, Mas Musa betul. Ya, lalu kemudian saudaraku, ya kita dibangun di atas Kristus. Ya, nanti baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25, bagaimana kita membangun rumah atau kehidupan kita yang digambarkan seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya. Oke. Ya, tadi kebenaran yang pertama tadi berakar di dalam dia dan bertumbuh atau dibangun di atas dia. Yang kebenaran yang kedua adalah bertambah teguh dalam iman. Ya. Hari-hari ini sampai ke depan, sampai Yesus datang kali kedua. Yang kita perlukan, yang kita harus jaga dan bangun adalah iman kita. Nah, Yesus di dalam Lukas 18 berkata begini, kalau anak manusia itu datang, apakah dia akan menemukan iman di bumi ini? Ya, nah, saudara catat ayat-ayat ini ya, karena yang mengalahkan semua kesulitan-kesulitan di dalam dunia ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Dan kemenangan itu adalah oleh iman kita. Ya. Bagaimana iman kita bertumbuh? Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kembali semua kepada firman Kristus. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga, biar tadi katakan berakar dalam Kristus, bertumbuh, dibangun atas Kristus, kemudian bertambah dalam iman, kemudian hatimu melimpah dengan syukur. Ya. 1 Tesalonika, ya ini kita baca saja ayatnya, sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Setelah aku mengucap syukur dalam berapa hal? Segala hal. Apa artinya segala hal? Semua. Apa artinya semua? Ya segala. Artinya saudaraku, tidak ada pengecualian. Ya, kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus, gak ada pengecualian saudaraku. Untuk kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Dikatakan dalam segala hal. Jadi maukah itu hal baik, hal yang kurang baik buat kita, hal yang enak, yang tidak enak. Ya, apapun saudaraku yang kita alami dalam itu, kita masih terus mengucap syukur. Ya, tadi ada lagu yang kita nyanyikan ya. Ya, meskipun masalahku masih apa? Masih ada? Apa kata? Aku tetap percaya. Ya, jadi mengucap syukur itu adalah buah dari iman kita.
Karena kita percaya di dalam kekurangan, di dalam kesukaran, di dalam penderitaan ada Allah yang selalu baik. Karena rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ada amin. Kalau tadi kita katakan Immanuel, Allah menyertai kita sampai ke zaman. Ya. Maka saudaraku, kita mesti selalu mengucap syukur karena Dia menyertai kita. Ya. Karena kita mengucap syukur, saudaraku, bukan karena satu keadaan yang, tapi kita mengucap syukur karena lahir dari hati kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik. Ya. Mengucap syukur dalam segala. Saya bersyukur. Saya mau cerita sedikit aja, saudara. Ya, wah, mengucap syukur itu luar biasa, saudara. Mengucap syukur itu merubah perasaan kita. Mengucap syukur itu merubah pikiran kita. Saudaraku, banyak orang ketika ada dalam penderitaan, apakah itu sakit atau mengalami mengalami kebangkrutan atau mengalami hal-hal yang enggak enak lah. Biasanya pikirannya, perasaannya terganggu. Ya, ada teman kami sama-sama pelayanan, dia seorang juga ya pemimpin dalam area. Tapi ketika dia didiagnosa ada ya awalnya sih dibilang itu ada bercak lah, tapi kemudian jadi kanker di paru-parunya. Itu membuat dia down, saudara. Padahal teman-teman ya juga menguatkan dia, saya ya juga menguatkan dia. Ya, tapi dia bilang begini, iyalah kasih karunia buat penatua beda. Saya bilang, Bapak nih dapat pengajaran dari mana kalau kita beda kasih karunia? Sama, karena kita lah anak Tuhan, amin. Tuhan gak punya cucu. Semua kita lah anaknya. Jadi kasih karunianya sama. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Bukan oleh bilur-bilurnya hanya penatua yang disembuhkan. Nah ini saya cerita saya dengan adik saya. Adik saya tanggal 2 Januari yang lalu, ini waktunya Amerika, dia pulang ke rumah Bapak. Tapi saya cerita singkat ya. Ya, tahun 2023 dia didiagnosa kanker payudaranya. Ya, kita kuatkan dia, telepon, PA, ya, kuatkan dia. Ya, dia bilang amin, saya percaya Tuhan baik dan Tuhan selalu baik. Ya. Terus akhirnya tahun 2024 dia dalam proses pemulihan, penyembuhan, tahun 2024 dia sudah dinyatakan mulai sembuh. 2024 bulan Oktober saya yang didiagnosa kanker prostat, saudaraku. Lalu ya kita akhirnya saling menguatkan. Ya saya bilang sama dia, kamu harus semangat ya, percaya. Terus dia juga bilang, ya kamu juga harus percaya, tetap melayani Tuhan. Karena dia juga, padahal dia tahu, saya belum tahu, tapi dia sudah tahu bahwa dokter yang melayani saya waktu itu berkata, umur saya nggak lebih dari 1 tahun. Ya, jadi dia kuatkan saya, tetap setia. Iya amin, kamu juga setia. Iya, walaupun kita ya dalam kondisi ini kita tetap mau melayani Tuhan. Lalu singkat cerita, saya melalui pemulihan kesembuhan, ya PSA saya sudah normal. Tapi yang masih dalam proses pemulihan adalah tulang saya. Karena waktu saya didiagnosa kanker prostat itu, sel kankernya sudah menjalar ke tulang-tulang saya. Jadi tulang saya itu dalam proses pemulihan, ya kekuatannya. Ya saya percaya Tuhan akan terus kuatkan tulang saya ya. Nah, ceritanya saya dengan dia terus saling menguatkan. Dia dikatakan juga sudah sembuh dari payudaranya. Tapi kemudian ternyata kankernya menjalar ke otak. 2005, tahun lalu ya saudara. Lalu kita tuh semangat saling mendoakan. Di bulan Juli dia dioperasi untuk mengangkat tumornya. Dan disitulah mulai dia drop. Drop dalam arti kata kesehatannya ya. Bukan imannya, kesehatannya. Dia mulai ada kesukaran untuk berjalan. Tapi kita doa sama-sama ngobrol saling menguatkan. Kamu bertahan ya sampai hari kita ketemu, saya bilang begitu. Ya. Lalu
ternyata ya kita punya harapan yang supaya dia sembuh, dia pulih seperti saya sembuh, pulih. Tapi Tuhan punya rencana lain dengan dia. Dia makin hari makin drop, sampai kemudian kalau kita ngobrol dia cuma gitu ya. Ya, saya tahu lah. Kemudian beberapa hari sebelum akhir tahun lalu dia dinyatakan koma. Ya. Dia dinyatakan koma, jadi dipulangin dari rumah sakit, maksudnya dia di rumah. Ya udah, dia nggak bisa lagi komunikasi. Jadi tanggal ya 2, di sini tanggal 3 ya, tanggal 3 pagi saya telepon, saya bilang sama anaknya, taruh HP di telinga mamamu. Lalu saya ngomong sama dia, ya, saya panggil nama dia, Andy, kamu tetap percaya ya, Tuhan mengasihi kamu, ya. Terus dia nggak bisa ngomong, tapi air matanya mengalir keluar. Ya, anaknya bilang, Om, mama menangis. Bilang, ya, itu berarti dia bisa dengar suara saya, dia ngerti. Lalu saya doain dia, saya menyerahkan dia sama Tuhan, roh jiwa tubuhnya. 2 jam kemudian saya ditelepon di WA sama anaknya, Om, mama udah pulang. Saya senang, saudaraku, saya suka cita. Kenapa? Karena dia mengakhiri hidupnya tetap dengan percaya Tuhan baik. Ya, saudaraku, jadi mari bersyukur. Ya, karena saudaraku, dia walaupun dalam keadaan sakit, menderita, tapi dia tetap bersyukur. Dan itulah yang merubah hati dan pikirannya, tetap percaya bahwa Tuhan baik. Demikian saudaraku, ketika kita mengucap syukur buat keadaan kita hari ini. Apa persoalan yang masih kita alami? Saudaraku, bersyukur. Kalau Tuhan izinkan saudara masih mengalami itu. Karena Tuhan juga ingin mengajar saudara sesuatu yang jauh lebih baik dari masalah saudara. Amin. Ya, saya bersyukur, saudaraku. Ya, PSA saya sudah normal, tapi tulang saya masih dalam proses. Hari Senin nanti, besok cek, betul ya? Ya, cek lab lagi saudaraku. Ya, bantu doa saudaraku. Biar Tuhan membuktikan apa yang dia janjikan kepada saya, oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Ya, terima kasih doanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Nah, saya ajak kita baca ayat yang terakhir. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, sekali lagi ucapan syukur merubah perasaan kita, merubah pikiran kita dari khawatir, dari takut dan sebagainya. Sehingga damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.